Berfirmanlah Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan bagi jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita, kabar baik bahwa Tuhan Yesus memberikan pesan bagi kita bagaimana kita menghadapi masalah di dalam hidup kita. Kita membaca nas firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian nas firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang telah mengalami kehidupan sama seperti yang telah kita alami, ya, sehingga kita paling tepat untuk mendengarkan pesan daripada Tuhan Yesus yang memang berguna bagi kita untuk kita bisa mengatasi hidup kita. Tuhan memberikan pesan bagaimana kita harus menghadapi masalah di dalam hidup kita. Bahwa memang masalah selalu datang di dalam hidup kita, dari berbagai arah. Bisa saja justru sesuatu yang baik tapi menjadi masalah bagi kehidupan kita. Ketika orang yang penting datang ke rumah kita, seperti Tuhan Yesus yang datang mengunjungi Marta dan Maria. Marta melihat kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi seperti sebuah masalah. Tuhan berpesan dari nas ini, ya, kita bisa lihat. Pertama, supaya kita tetap tenang ketika menghadapi masalah. Apa saja masalah yang kita hadapi, tetaplah kita tenang. Tapi supaya bisa tenang, seseorang harus percaya benar bahwa semua itu akan menjadi baik. Walaupun masalah sebesar apa datang dalam hidup kita, yakinlah bahwa semua akan menjadi baik. Tapi kuncinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya kita lihat di sini, Marta itu seperti dia dikhawatirkan oleh banyak pikirannya sendiri. Ketika Tuhan Yesus itu datang, Marta berpikir, apakah nanti Tuhan Yesus ini senang dengan sambutan kami? Apakah Tuhan Yesus ini nanti bisa puas dengan apa yang kami sajikan makanan kepada dia? Marta ini sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, terlalu berusaha dia untuk melakukan yang terbaik, ya, sampai-sampai dia merasa dia itu sudah begitu capek. Dia mengkhawatirkan tentang banyak hal. Seolah-olah dia lebih tahu, ya, apa yang memang bisa diberikannya kepada Tuhan.
yang bisa memuaskan hati Tuhan, dan dia juga seolah-olah lebih tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh saudaranya. Sikap daripada Marta ini menunjukkan kepada kita tentang kekhawatiran dari seorang yang merasa begitu rohani, sampai-sampai diam-diam dia iri hati, bahkan keberatan terhadap sikap dan perilaku dari saudaranya sendiri. Lalu menyampaikan keberatannya itu kepada Tuhan. Dan tanpa dia sadari kemudian dia telah mendikte Tuhan. Seolah-olah dia yang lebih tahu apa yang patut bagi dia dan bagi saudaranya. Ya, kita sering khawatir tentang banyak hal, walaupun masalah yang datang kepada kita cuma satu. Dan terus kita memikirkan banyak kemungkinan akibat yang bisa terjadi. Jadi kita jadi susah sendiri kita berusaha semampu kita untuk memberikan yang terbaik berdasarkan pikiran kita dan juga kemampuan kita sendiri. Nah, Tuhan menegur, jangan kamu khawatir. Ya. Yang datang adalah Tuhan. Yang datang adalah kebaikan. Ya, Tuhan itu datang kan supaya kita itu bahagia, supaya kita itu senang, bukan supaya kita itu susah, bukan supaya kita semakin menderita. Tapi kita sering lupa bahagia ketika ada masalah. Jadi ada banyak masalah. Sebenarnya masalah itu bukan mau menghancurkan hidup kita, tapi justru mau membuat hidup kita semakin baik kita. Maka jangan kita lupa bahagia. Itu yang kedua. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, katanya. Bisa kita jadi susah adalah tergantung pada diri kita sendiri, ya. Kita tidak bisa berpikiran positif terhadap masalah-masalah yang datang. Ya, setiap ada tantangan mau meningkatkan hidup kita, tapi justru kita lihat itu seperti mau mengancam, merongrong hidup kita, membuat kita semakin menderita. Kita langsung berpikiran negatif ya terhadap segala sesuatu. Itulah yang bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun dia percaya Tuhan Yesus, tapi justru memikirkan yang sangat buruk terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan memang ketika kita memikirkan sesuatu yang buruk, memang yang buruk bisa terjadi. Ya, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita diingatkan, jangan lupa bahagia. Ya, karena itu kalau banyak perkara justru bahagia. Karena hidup kita akan semakin meningkat. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Nah, yang ketiga, supaya kita fokus saja pada apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita itu akan selalu dinyatakan di dalam setiap keadaan yang terjadi. Tuhan tidak pernah membiarkan. Kalau terjadi banyak masalah, Tuhan pasti memberikan arahan. Jadi Maria lebih memilih untuk tenang, bahagia, dan mendengarkan Tuhan Yesus. Memang sikap daripada Marta ini bagus. Pada satu sisi dia mau melayani, mau memberikan yang terbaik ketika Tuhan datang. Tapi dia kehilangan banyak dari momen kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memuji Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik bagi kita adalah segala sesuatu
yang tentunya kita yakin membawa dampak yang berkepanjangan, yang akan membawa kehidupan kita lebih baik. Masanya kita akan menikmati kebaikan itu bukan hanya pada hari ini, tapi sampai seterusnya selamanya kalau bisa. Itulah yang harus kita dapatkan dalam setiap momen hidup kita, sehingga kita fokus ya untuk menemukan hal itu, bukan mengerjakan terlalu banyak hal-hal yang lain yang akan membuat kita semakin susah, semakin kita rugi, semakin kita kehilangan waktu. Bukan. Kita mau menemukan apa yang paling penting, yang utama yang harus aku dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ya, pada masa sekarang ini syarat dengan berbagai macam masalah. Dunia menghadapi berbagai macam krisis. Ada krisis karena peperangan, krisis lingkungan hidup, krisis pangan, ya, krisis yang paling hebat lagi moral. Tempat-tempat yang harusnya kita bisa mendapatkan bimbingan, arahan, panutan, tempat kita mendapatkan perlindungan, ternyata tidak bisa memberikan jawaban. Itulah yang terjadi di zaman kita sekarang. Masalah sangat banyak, semakin kencang istilahnya. Permasalahan hidup ini semakin kompleks, semakin berat. Agak sulit kita membayangkan bagaimana semuanya ini bisa diatasi ya pada masa hidup kita ini. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Namun datang kepada Tuhan itu bukan berarti lalu kita mau disibukkan ke sana kemari ya, mencari tempat ibadah ini, tempat ibadah itu, mencari arahan yang begini, arahan yang begitu, yang tidak menentu. Ada dulu orang anak-anak muda ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia lupa untuk menangani hidupnya dengan baik. Dia lupa belajar dengan baik. Dia pergi ibadah ke sana, ibadah. Mungkin dalam satu hari minggu dia sampai gereja sampai 3 kali barangkali. Saking dia begitu antusiasnya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan ya. Kita harus tenang. Justru dalam ketenanganlah kita akan mendapatkan kemungkinan kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Kita mungkin tidak diharapkan untuk menyelesaikan masalah dunia kan, tapi kita harus punya pendirian untuk menangani permasalahan hidup kita sendiri. Bahkan bagaimana kita membawa hidup kita di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Kita datang kepada Tuhan, hati kita tenang, jangan ada kekhawatiran. Jangan justru untuk kita meresponi Tuhan, kita meresponi dengan kekhawatiran. Jangan kita jadi makin hari makin susah ya. Jangan lupa tersenyum dari dalam hati kita ya. Bernyanyi, memuji Tuhan. Jangan lupa kita gembira, bersyukur selalu. Itu kebahagiaan. Jangan kita lupa itu. Bukan karena kita punya banyak waktu untuk hobi kita, untuk kesenangan-kesenangan kita. Benar-benar berbahagia karena Tuhan. Ya, karena Tuhan memang menghendaki kita berbahagia. Ya, bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Dan menikmati hidup kita itu paling tepat adalah menikmati seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kita bukan artinya bahagia lalu kita sebebas-bebasnya, bukan. Makanya penting kita selalu mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Pimpinlah kami selalu dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, masalah akan selalu ada, tetapi tetap tenang, jangan lupa bahagia, dan tetap fokus kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.